Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di video kali ini kita akan bahas latihan soal TWK CPNS 2023 dan video ini video yang ke-84. Soal yang pertama, mencapai masyarakat adil dan makmur merupakan titik-titik bangsa Indonesia. A. Jiwa bangsa, B. Kepribadian, C. Cita-cita dan tujuan, D. Pandangan hidup, E. Falsafah hidup. Mencapai masyarakat adil dan makmur merupakan titik-titik bangsa Indonesia. Jawaban dari soal nomor 1 adalah C, yaitu cita-cita dan tujuan. Jadi, mencapai masyarakat adil dan makmur merupakan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Berikut pembahasannya. Mencapai masyarakat yang adil dan makmur merupakan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia adalah merupakan salah satu kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa Indonesia. Jadi, soal nomor 1 jawabannya adalah pilihan C. Soal nomor 2. Untuk membina kehidupan masyarakat, salah satu kewajiban setiap warga negara Indonesia adalah A. Mentaati aturan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, B. Menunaikan kewajiban membayar pajak pada waktunya, C. Selalu aktif dalam menjaga keamanan lingkungan pada malam hari, D. Mentaati panggilan negara melaksanakan wajib militer, E. Bergotong royong membantu kegiatan membangun pos kamling. Yang ditanyakan adalah salah satu kewajiban setiap warga negara Indonesia. Berikut pembahasannya. Kewajiban setiap warga negara Indonesia adalah mentaati aturan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang meliputi menunaikan kewajiban membayar pajak pada waktunya, selalu aktif dalam menjaga keamanan lingkungan pada malam hari, mentaati panggilan negara melaksanakan wajib militer, bergotong royong membantu kegiatan membangun pos kamling. Jadi secara umum, dari soal nomor 2, kewajiban setiap warga negara Indonesia adalah pilihan A, yaitu mentaati aturan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Soal nomor 3. Dalam melaksanakan sila-sila yang terdapat dalam Pancasila, terutama sila pertama, bentuk keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dapat ditunjukkan dengan A. Menghormati sesama, B. Suka menceritakan keburukan agama lain, C. Taat terhadap ajaran agama yang dianutnya, D. Memandang setiap permasalahan ditinjau dari segi ajaran agama, E. Memahami segala perbuatan yang dilarang agama. Yang ditanyakan adalah bentuk keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dapat ditunjukkan dengan. Di antara kelima pilihan ini, jawabannya adalah pilihan C, yaitu taat terhadap ajaran agama yang dianutnya. Jadi, bentuk keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dapat ditunjukkan dengan taat terhadap ajaran agama yang dianutnya. Jawaban soal nomor 3 adalah pilihan C. Soal nomor 4. Dalam melaksanakan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, kita dituntut untuk dapat bekerja sama dengan dunia internasional. Salah satu manfaat adanya kerjasama internasional bagi bangsa Indonesia adalah A. Untuk kelancaran pembangunan nasional, B. Mengatasi segala masalah internasional, C. Mengetahui kemajuan dunia internasional, D. Memperkuat pelaksanaan hukum internasional, E. Meningkatkan kemajuan di berbagai bidang kehidupan. Yang ditanyakan adalah salah satu manfaat adanya kerjasama internasional bagi bangsa Indonesia. Jawaban soal nomor 4 adalah pilihan E, yaitu meningkatkan kemajuan di berbagai bidang kehidupan. Jadi dengan adanya kerjasama internasional, manfaatnya bagi bangsa Indonesia adalah dapat meningkatkan kemajuan di berbagai bidang kehidupan. Soal nomor 5. Organisasi negara yang berperan dalam pengekspor minyak dinamakan A. IBRD, B. APEC, C. IGGI, D. OPEC, E. FAO. Yang ditanyakan adalah organisasi negara yang berperan dalam pengekspor minyak. Berikut pembahasan soal nomor 5. Jadi kita harus tahu masing-masing pilihan itu merupakan organisasi yang bergerak di bidang apa. Yang pertama adalah IBRD.
Kepanjangannya International Bank for Reconstruction and Development atau Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan, merupakan institusi keuangan internasional yang menawarkan pinjaman kepada negara berkembang dengan pendapatan menengah. Jadi kalau IBRD merupakan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan. Sedangkan APEC kepanjangannya adalah Asia Pacific Economic Cooperation atau Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik. Merupakan forum kerjasama antar 21 ekonomi di lingkar Samudra Pasifik. APEC sendiri berdiri tahun 1989. Organisasi negara-negara Asia Pasifik ini didirikan di Canberra pada bulan November 1989 bertujuan membangun kerjasama ekonomi. IGGI merupakan kelompok antar pemerintah bagi Indonesia. Bahasa Inggrisnya adalah Intergovernmental Group on Indonesia. Adalah sebuah kelompok internasional yang didirikan pada tahun 1967 diprakarsai oleh Amerika Serikat untuk mengkoordinasikan dana bantuan multilateral kepada Indonesia. OPEC merupakan Organization of the Petroleum Exporting Countries atau Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak Bumi. Adalah organisasi yang bertujuan sebagai tempat negosiasi terhadap masalah-masalah mengenai produksi, harga, dan hak konsesi minyak bumi antara negara pengekspor minyak bumi dengan perusahaan-perusahaan minyak bumi. Jadi OPEC sesuai dengan soal nomor 5. FAO adalah Organisasi Pangan dan Pertanian atau dalam bahasa Inggris Food and Agriculture Organization. Sering disingkat FAO adalah organisasi internasional yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menyelesaikan permasalahan pangan dan pertanian. Jadi soal nomor 5, organisasi negara yang berperan dalam pengekspor minyak dinamakan dengan OPEC. Jawabannya adalah pilihan D. Soal nomor 6. Menyelenggarakan kedaulatan rakyat dalam menetapkan Undang-Undang Dasar dan GBHN dinamakan A. Fungsi konstitusi, B. Fungsi legislasi, C. Fungsi yudikatif, D. Fungsi eksekutif, E. Fungsi presentatif. Menyelenggarakan kedaulatan rakyat dalam menetapkan Undang-Undang Dasar dan GBHN dinamakan dengan fungsi titik-titik. Jawabannya adalah fungsi legislasi, yaitu pilihan B. Jadi fungsi legislasi merupakan fungsi menetapkan Undang-Undang Dasar dan GBHN. Untuk fungsi konstitusi, yudikatif, eksekutif, dan presentatif, teman-teman bisa cari apa pengertian dari istilah tersebut. Soal nomor 7. Upaya yang dilakukan untuk menghindari bentrokan antar pelajar adalah A. Menyelenggarakan forum dialog antar pelajar, B. Meningkatkan pertandingan olahraga antar pelajar, C. Seragam pelajar tidak diberi logo sekolahnya, D. Merazia pelajar yang berkeliaran di tempat-tempat umum, E. Semua pelajar tinggal di asrama sekolah. Yang merupakan upaya yang dilakukan untuk menghindari bentrokan antar pelajar. Di antara kelima pilihan, jawabannya adalah pilihan A, yaitu menyelenggarakan forum dialog antar pelajar. Jadi dengan diadakannya forum dialog antar pelajar, maka hal ini dapat menghindari bentrokan antar pelajar. Soal nomor 7 jawabannya adalah pilihan A. Soal nomor 8. Perwujudan sikap cinta kepada bangsa Indonesia sendiri ditandai dengan A. Menolak segala bentuk barang asing atau impor, B. Menerima saran dan kritik dari negara lain, C. Selektif dalam menggunakan barang ekspor, D. Mau mengatakan kekurangan karya bangsa, E. Mencintai produk dalam negeri. Yang ditanyakan adalah perwujudan sikap cinta kepada bangsa Indonesia, ditandai dengan. Di antara kelima pilihan ini, yang merupakan perwujudan sikap cinta tanah air atau bangsa Indonesia adalah pilihan E, yaitu mencintai produk dalam negeri. Soal nomor 8, jawabannya adalah pilihan E. Lanjut soal nomor 9. Dengan berbagai suku, agama, dan kebudayaan yang berbeda, kita sebaiknya hidup dengan rukun. Kerukunan antar umat beragama diwujudkan dalam sikap dan perbuatan, yaitu A. Menghormati agama lain dengan tetap teguh kepada agamanya sendiri,
B. Saling memaafkan jika bertemu. C. Bagaimanapun harus menghormati agama sendiri. D. Jika perlu masuk agama lain. E. Menghormati agama lain jika dirasa perlu. Yang ditanyakan adalah kerukunan antar umat beragama diwujudkan dalam sikap dan perbuatan ... atau wujud sikap perbuatan kerukunan antar umat beragama. Di antara kelima pilihan, yang paling tepat adalah pilihan A, yaitu menghormati agama lain dengan tetap teguh kepada agamanya sendiri. Jadi, kerukunan antar umat beragama diwujudkan dalam sikap dan perbuatan, yaitu menghormati agama lain dengan tetap teguh kepada agamanya sendiri. Soal nomor 9 jawabannya adalah pilihan A. Soal nomor 10. Dalam melaksanakan kerukunan hidup merupakan salah satu kewajiban setiap umat beragama, sebab A. Kerukunan merupakan hak asasi manusia, B. Pancasila mengajarkan tentang kerukunan, C. Peraturan perundang-undangan telah menetapkannya, D. Semua agama mewajibkan hidup rukun, E. Negara Indonesia merupakan negara bhineka. Yang ditanyakan adalah dalam melaksanakan kerukunan hidup merupakan salah satu kewajiban setiap umat beragama, sebab jawabannya adalah pilihan A, karena kerukunan merupakan hak asasi manusia. Jadi, dalam melaksanakan kerukunan hidup merupakan salah satu kewajiban setiap umat beragama, sebab kerukunan merupakan hak asasi manusia. Jawaban soal nomor 10 adalah pilihan A. Oke, teman-teman, kita udah selesai bahas 10 soal. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.